siang semuanya, selamat hari Senin. Semangat ya memulai minggu ini. Saya Kak Rose, setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama yang akan kita dengar kisahnya ada Melda. Apa kabar Melda? Masih sedih, masih ngelamun-ngelamun. Ini kemarin kisah Melda ini viral. Kejadiannya sebetulnya dari sejak bulan Agustus kemarin ketika dia membagikan kesedihannya, kekecewaannya ketika dia ditalak oleh sang suami. Setelah sang suami ini mendapatkan kontrak kerja P3K begitu ya, sebagai pegawai negeri gitu ya. Nah, padahal ya sepanjang pernikahan mereka itu ya Melda ini juga aktif juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Nanti kita bahas ya. Kita bocokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana yang menjadi perbincangan publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata kemarin itu kan memang hujan deras sekali gitu ya, ada pohon tumbang, ada juga lapangan padel yang terbang atapnya. Tapi ngomong-ngomong soal padel, kemarin juga rame itu fotonya Zize lagi satu kompetisi sama Nadif ya, di kompetisi padel di area Jakarta Selatan. Kenapa ini menjadi ramai? Karena memang sempat ada gosipnya nih, dia digosipin deket sama Nadif itu sebelum pada saat masa idah. Emang Saidah emang nggak boleh ya? Aku kurang tahu ya, kurang tahu. Lagian juga dia masih muda ya, umurnya masih berapa ya, mungkin berteman dulu kali ya gitu ya. Ini terus kita, tapi kan ini kayak seolah-olah jadi kayak membuat apa yang jadi kecurigaan netizen kemarin-kemarin itu seolah terjawab. Jadi kita baca dulu komentar netizen. Ini posting sendiri ya, diposting sendiri sama. Oh dari orang. Ada Zize sama Nadif, gitu ya, set langsung viral komentarnya. Bukannya kalau cerai bagi si perempuan ada masa idah ya? Masa idah itu kan nggak boleh nikah lagi ya? Itu kan? Belum boleh nikah maksudnya di masa idah. Tapi masa main padel nggak boleh? Oke yang berikut. Nggak membenarkan perilaku si Zize, tapi gue ngelihatnya nih berdua kayak happy vibes-nya terpancar banget gitu, nggak tahu bingung jelasinnya, tapi intinya gitu dah, siap diserbu. Ini gue apa yang gue lihat aja. Yang berikutnya, sudah biarkan saja, mungkin bahagianya Ziza sama dia, ingat aja tabur tuai pasti ada meskipun nggak sekarang. Oke, baik, yang berikutnya ada lagi komentarnya? Itu ya. Tadi dia menarik nih, kenapa selain bahwa dia sama si Nadif itu, bahwa seharusnya tuh katanya si Zize itu harusnya ada di kompetisi yang di daerah Jakarta Barat, yang lapangan padelnya kemarin atapnya terbang ketiup angin gitu nih. Aziza withdraw, katanya dia mengundurkan diri, alasannya adalah dari acara Prime Celebrity Padel karena injury. Tapi tadi di lapangan padel dia kelihatan pakai baju olahraga, nggak kelihatan dia padel sih, mungkin dia memang injured. Iya, tapi dia pakai baju olahraga. Biar sama yang lain kan, yang lain pakai baju. Nih di kompetisi itu di Jakarta Barat itu juga viral ya, karena ada beberapa artis juga yang ada di Prime Celebrity Padel itu, competition itu, yang lapangannya terbang. Nih ada salah satunya ada Kinos ya. Ini ada sebetulnya di kompetisi itu, tapi rally panjang sebelum kejadian atap ambruk. Tia Aristia juga ada. Sesaat setelah aku, suami, anak-anak selesai makan di kafe dan pulang, tiba-tiba kejadian ini. Bismillah, nggak ada yang kenapa-kenapa ya. Ada videonya, coba kita lihat dulu yang berikut ini. Dari pihak penyelenggaranya juga mengeluarkan press release begitu ya, bahwa turut prihatin dan terjadi insiden robohnya bagian area venue. Dan atas musibah ini seluruh pertandingan dan rangkaian acara di Prime Turnamen kami hentikan demi keselamatan seluruh peserta, penonton dan panitia. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa begitu ya saat itu, dan memang sedang dievaluasi juga mungkin bangunannya juga, dan memang kondisi kemarin itu anginnya memang luar biasa, ada kejadian juga pohon tumbang dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selamat ya. Ada komentar netizennya juga, ayo kita baca. Rancangan atapnya nggak kokoh, nyelakain orang demi profit and cash flow, bahaya, ambil kesempatan saat tren boleh asal bertanggung jawab. Produksi Project FOMO, kejar momen, perhitungan struktur pasti ada yang dilewatkan mungkin loh ya, katanya gitu. Yang berikutnya kayaknya itu yang habis main trauma seumur hidup. Yang berikut ada lagi, soalnya di dalam itu memang itu banget, apalagi kan besi-besi itu jatuh, aduh gila serem banget sih ya. Oke baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Melda Savitri. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik,
Baik, kita sudah bersama dengan Melda Safitri. Kita ketemu langsung nih dari sejak videonya viral beberapa saat lalu. Ini ada artikelnya ya, 5 fakta pilu pernikahan Melda Safitri diceraikan 2 hari sebelum suami dilantik PPPK. Begitu ya. Ini pada saat suami ini proses daftar-daftar untuk P3K itu udah menjadi obrolan lama buat kalian sekeluarga, rencana bahwa suami mendaftar itu. Iya. Waktu gimana maksudnya? Maksudnya waktu suami daftar ini nih, P3K. P3K ini, itu rencananya udah lama memang? Iya, udah lama. Karena kan kebetulan ada pemutihan untuk para honor gitu kan. Jadi suami sudah honor selama 12 tahun gitu kurang lebih. Ini kan 2 hari sebelum dia dilantik. Sebelumnya kamu udah tahu belum bahwa akan keluar nih SK-nya dia dilantik? Sudah. Kamu sudah tahu? Sudah tahu. Dan ini kan awal mula keributan sampai dia akhirnya menalak cerai, itu kalau dari cerita kamu memang gara-gara dia pulang karena nggak ada makanan gitu? Ya memang betul, dia pulang sebelumnya memang udah capek-capek mungkin ya, terus pulang ke rumah nggak ada makanan gitu. Terus dia tanya ke anak, udah makan belum Isra katanya kan. Anak jawab, belum ya katanya. Tapi si anak ini kenapa nggak mau makan, kenapa si anak ini belum makan, karena kan saya jualan gitu, jualan goreng-gorengan gitu. Jadi ketika saya jualan, anak, "Ma, aku pingin itu, aku pingin ini." Makan, jadi dia udah kebanyakan makan jajan, jadi dia nggak mau makan nasi. Jadi ya udahlah gitu. Tapi pas sayanya pulang, karena nggak ada ikan gitu kan, dia tanya ke anak, udah makan belum. Jadi dari situ dia mulai dongkol gitu. Tapi sebenarnya pun kenapa saya belum kenapa tidak ada hidangan di atas meja itu ya karena memang tidak ada bahan yang untuk dimasak gitu. Tidak ada bahan untuk dimasak. Iya. Kejadian seperti ini kamu di rumah terpaksa tidak ada bahan untuk dimasak itu sering terjadi? Ya hampir sering, tapi suami tahu nggak kalau nggak ada bahan yang dimasak gitu? Iya tahu, tapi karena kami saya dengan suami itu gini, terkadang kalau sama dia tidak ada, saya usahakan saya cari gitu. Kamu nggak pernah ngomong kalau uang belanja kurang, nggak bisa beli bahan, gitu kan pernah ngomong sama suami? Beliau tahu. Beliau tahu? Tahu. Tapi? Tapi ya gimana kan, mungkin beliau kok udah berusaha gitu, tapi juga belum ada rezeki gitu. Jadi kamu selalu membantu gitu ya? Karena saya pun sebelum nikah itu memang hobi jualan gitu. Memang hobi jualan, jadi kamu senang bekerja. Senang membantu dia, juga senang bekerja. Oke. Kamu katanya kan kamu berdagang ya makanan, seminggu berapa kali gitu kamu pergi ke pasar sayur yang jaraknya 1,5 jam dari tempat tinggal kamu? Ya, itu sekitar seminggu ada 2 kali. 2 kali. Berangkat jam berapa kamu? Berangkat jam 9 malam. Terus sampai di lokasi nanti sekitar jam 10 atau tergantung kecepatan buat motornya gitu. Terus sampai sana nanti kami menunggu jam 2. Kan itu karena jam 2 nanti barangnya baru dibongkar. Oke, sayur-sayurnya dibongkar. Jadi kami menunggu jam 2 itu kami tidur dulu di kaki 5 orang gitu. Ada juga teman lainnya. Jadi kamu tidur dulu di kaki 5 gitu sambil nunggu sayur dibongkar. Sampai rumah jam berapa? Nanti sampai rumah itu berangkat dari tempat beli sayur itu udah selesai dari jam 5 pagi, jam 5 subuh langsung pulang. Nanti sampai rumah tuh sekitar udah jam 6 atau ini kalau dari dari belanja nggak langsung ke rumah, langsung ke pajak. Nah, langsung ke pajak terus langsung jualan. Oh, langsung jualan. Jadi kamu nggak pulang lagi? Enggak. Paling nanti kalau pulang mau ngambil kebutuhan apa, timbangan gitu kan. Atau tikar gitu, pulang bentar gitu. Oke. Suami pernah nganterin kamu beli sayur gitu? Suami dulu sekali pernah. Sekali pernah? Iya, sekali dulu pernah nganter. Habis itu selebihnya saya. Selebihnya kamu. Dan dari hasil jualan ini katanya kamu juga menyisihkan uang. Iya, betul. Beberapa ribu untuk membeli seragam korpri untuk suami kamu. Jadi kemarin sebelum itu saya bilang sama dia, saya panggil dia udah beli terus baju koprinya atau siapkan gitu. Nanti kita nggak tahu pelantikannya kapan gitu. Ya udah dia bilang ke aku, ya kamu bayarin boleh katanya. Ya udah, aku diam gitu. Mikirnya nanti gimana cara ngumpulin. Tapi ya udahlah yang lain aja udah dipersiapkan gitu, dikit lagi nih gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa.
Jadi akhirnya dia mesen di Shopee. Jadi besoknya saya sisihkan 10.000, 5.000, 10.000. Akhirnya udah mencukupi, barangnya sampai, saya kasih ke dia duitnya. Itu berapa hari sebelum dia talak kamu cerai? Itu masih lama karena waktu pesan baju koprinya kami di bulan 6 pas di lebaran haji. Pas lebaran bulan 6 ya? Iya, lebaran haji ketiga itu barangnya baru nyampe. Oke. Dan kamu ditalak cerai itu di bulan Agustus 2 hari sebelum dia dilantik. Ini ada surat kamu ya untuk mantan suami berisi kekecewaan kamu gitu ya. Setiap kebohonganmu adalah Ini adalah pisau yang menusuk hatiku. Aku merasa dikhianati dan dibuang begitu saja setelah engkau mendapatkan jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi. Hatiku remuk memikirkan pengkhianatan kamu dan air mataku mengalir setiap tetes perbuatanmu. Kamu bukan saja berbohong padaku, tapi kamu menghancurkan harapanku bersama. Apa arti janji suci pernikahan kita bagimu? Kamu harus ingat terakhir kali aku belikan kamu baju korpri dengan keringatku. Melda Safitri. Iya. Tapi ini bukan surat dari saya. Siapa yang nulis ini? Saya nggak tahu. Ini nggak tahu. Enggak, saya Bukan kamu yang nulis. Enggak. Tapi kamu sendiri, apakah isi surat ini tuh menggambarkan apa yang kamu rasakan? Iya, tapi nggak semua persis kayak di dalam ini juga. Oke, apa yang sama? Iya. Bentar ya. Ada rasa sakit, merasa dibuang, Iya, merasa sakit, merasa dibuang itu ada. merasa dikhianati, Lebih ke merasa dibuang. merasa dibuang. Lebih merasa dibuang karena selama ini bersama-sama ya, dari yang tidak ada jalani sama-sama gitu. Ketika ada lebih sedikit gitu dibuang gitu, merasa lebih ke situ. Pada saat situasi agak enakan dikit, Iya. kamu dibuang. Sebenarnya kecewanya di situ. Lebih kecewa situ. Ya, tapi mungkin dia juga punya alasan kenapa ya. Mungkin ya maklum lah, saya mungkin di mata dia kurang sempurna, ataupun saya pun memang wanita kurang sempurna juga. Gitu. Kenapa kamu sering sekali mengatakan mungkin kamu kurang sempurna? Apanya? Kenapa kamu bisa bilang begitu? Kayak saya lebih kurang dandan, gitu. Kurang memperhatikan diri. Kenapa kamu bisa bilang karena kamu kurang dandan? Itu pernah terlontar dari suamimu? Kalau secara langsung sih dia nggak Tapi? langsung bilang. Gitu. Cuman dia pernah bilang, kok mandi lah gitu katanya kan. Iya nanti aku mandi tapi aku lagi ada kerjaan. Kok dandan dikit? Iya nanti udah siap kerja dandan ya. Udah awalnya saya cuek gitu, mungkin biasa. Jadi ada rasa bersalah. Kenapa waktu itu kamu Mungkin karena saya kurang melihat fisik, ataupun dengan kelakuan saya yang mungkin membuat dia juga kecewa. Itu pasti ada. Saya sadar mungkin saya dengan omongan atau perilaku yang membuat dia kecewa gitu, yang membuat dia sakit hati, tapi dia nggak mau bilang ataupun dia nggak ungkapkan gitu. Saya sadar, saya introspeksi diri gitu. pada saat momen pelantikan itu kamu ada di mana? Saya ada di lapangan bola. Saya nggak datang di hari pelantikannya, saya nggak datang. Saya jualan di lapangan bola di desa tersebut, di desa Siti Ambiadas. Kamu lihat dari jauh? Hah? Kelihatan pada saat pelantikan tuh kamu melihat dari jauh? Enggak, karena lokasinya beda. Lokasinya beda. Uh-uh. Tapi kamu diajak nggak? Enggak, karena sebelum pelantikan kan beliau udah menceraikan gitu. Tapi kami memang nggak dia ajak, gimana ya? Tapi udah punya impian sih. Apa impiannya? Nanti ada waktu pelantikan kita foto, kami datang ya, iya katanya. Jadi udah berharap ke situ gitu, seperti keluarga yang lainnya gitu, datang terus foto, iya gitu. Tapi pas kena ditalak, jadi saya nggak datang gitu. Padahal kamu udah siapin baju untuk datang. Tapi mungkin salah saya ya. Salah saya juga mungkin karena
kurang sempurna, kurang baik jadi istri. Ada foto juga nih, aku nggak tahu siapa yang upload ya. Ini foto kamu sebelum menikah dan sesudah menikah. Aku sebelum cari cabai busuk, ini sesudah. Ini kamu kah yang posting atau yang lain? Iya, ini saya. Oh, maksudnya kalau foto saya yang upload, tapi kalau yang memadukan itu saya kurang tahu siapa. Oke. Kalau Kamu kalau lihat kamu yang dulu nih, dan kamu ketika harus ikut membantu keuangan rumah tangga, ngurus anak, apa yang kamu rasain ketika melihat ini perubahannya? saya gimana ya, sedih ada, tapi udahlah, di masa gadis kan udah cantik-cantik, udah gini gitu, udah cantik, udah fashion, udah yang namanya nanti nih karena udah nikah, faktor ekonomi, ya udahlah gini dulu nggak apa-apa gitu, nggak ada rasa kecewa, enggak, yang penting jalanin gitu. Oke. Jadi yang ada adalah rasa sakit karena merasa dibuang setelah kondisi agak enakan dikit gitu ya. Ya, Dan kecewa. ada lagi pun rasa bersalah. Sangat. Tidak ada rasa marah. Awalnya ada gitu. Tapi setelah kesini saya coba introspeksi diri, ya saya salah juga gitu. Kita kan nggak ada yang sempurna ya, tapi itulah. Kalaupun waktu bisa diputar kembali, kamu mau sedikit berdandan di rumah, ada tenaganya nggak kamu untuk berdandan, tampil cantik? Ada energinya nggak? Saya coba sih, ada. Kamu coba? Coba. Karena waktu sebelum nikah hobi juga sih dandan gitu. Ini ada video yang kamu viral gitu ya. Kita lihat yang berikut. Ini kan yang viral juga yang menjadi perhatian adalah bahwa tetangga-tetangga kamu gitu ya, pada saat kamu pulang ke rumah orang tuamu gitu, amat sangat mensupport kamu gitu ya, mengharap kamu udah bikin happy dirimu, blow up gitu. Mereka tahu kisahmu. Sangat tahu. Sangat tahu. Ya. Bagaimana mereka tahu? Kadang itu kan mereka tetangga gitu. Kadang saya datang ke salah satu tetangga curhat gitu. Dan terkadang ada juga mereka melihat dengan sendirinya gitu. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat itu ya apa ya? Mereka lihat saya tuh ditinggalkan gitu. So mereka lihat sehari-harian kami itu ketika tidak terlalu memadai kebutuhan gitu waktu setelah ditinggalkan ya. Jadi mereka kasihan, apalagi kebetulan kemarin begitu saya ditinggalkan, saya itu jualan depan rumah gitu. Jadi mereka sering datang ke rumah, support saya, terus sering beli makanan saya gitu. Jadi mereka lihat gitu. Habis itu juga mereka kasih dukungan, udahlah Kak, sabar. Dan memang mereka sebaik itu dan mendukung itu sehari-hari. Ke depan, dan kamu sempat ada berita nih ketika berita ini viral, dia mengatakan bahwa suami kemudian udah dipecat, tapi ternyata tidak benar seperti itu ya. Tapi untuk kamu sendiri, untuk kehidupan kamu ke depannya ini, kan katanya ya sudah bulat tekad suami untuk bercerai, betul ya? Kamu sendiri, rencanamu ke depan untuk hidupmu apa? Untuk kehidupan ke depannya bersama anak-anak, saya ingin membuka usaha untuk kebutuhan kami dengan anak-anak dan untuk menjadi yang lebih baik, untuk bertanggung jawab dengan anak dan bekerja keras untuk masa depan anak. Kalau disuruh mengulang kembali pernikahan kamu, apa yang tidak akan lagi kamu lakukan? Apa ya? Saya nggak tahu jauh. Nggak tahu. Kamu akan melakukan hal yang sama. Ada yang kamu sesali nggak, yang kamu pengen sebetulnya melakukan atau mengatakan itu tapi belum sempat kamu lakukan dan belum sempat kamu katakan?
penyesalan? Sesuatu yang sebetulnya pengen kamu lakukan atau pengen kamu katakan ke suami tapi belum sempat? Enggak, udah nggak ada. Udah nggak ada. Tadinya ada? Enggak juga sih Mbak, tapi berusaha untuk ikhlas saja. Berusaha untuk ikhlas. Kamu menyesal membantu ekonomi keluarga sampai segitunya sampai kamu lupa dandan? Enggak, saya ikhlas. Kamu ikhlas. Semuanya kamu jalani. Saya ikhlas. Dan saya pun senang. Senang? Iya. Senang membantu rumah tangga itu senang. Hanya perasaan merasa dibuang itu saja ya membuat kamu kecewa. Nanti kita ngobrol lagi sama Melda ya. Berikut ada Denada, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ayo, kita sudah bersama dengan Denada. Aku tadi protes sama dia. Kamu makan apa enggak sih sebenarnya? Ya, langsing banget. Oke, kita akan saling tanya ya. Jadi adil nih. Kamu tanya aku tanya kamu. Siapa duluan? Kita sweet. Aku duluan nanya. Oke, baiklah. Oke. Denada. Kebalik. Ih, ngasih pertanyaannya nih. Dibaca Denada, dibaca Karus. Oh, ini Kak, ini Kak, kemana ini Kak. sih? Denada. Kalau lihat di setiap postingan kamu itu kan komentar netizennya parah-parah ya banget. Ya kan kamu kan sekarang lagi gitu. Kayak namanya Denada kayak perempuan Spanyol gitu. Oh ya. Kan komentarnya orang yang banyak menghujat gitu. Perasaanmu 1 sampai 10. 1 Kak. 1 itu 1 down banget. Sedih banget. Bukan, maksudnya Nggak peduli. itu nggak mengganggu aku sih. Karena maksudnya kan aku udah tahu bahwa udahlah itu udah it's part of the game. Ya itu udah bagian dari dunia yang memang sudah aku tekuni, dan kebetulan juga dulu sebelum aku ngerti dunia ini pun aku ngertinya mamah dulu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Soal komentarnya. Tapi yang buat aku penasaran gitu. Ini kan kayaknya jadi beda banget gitu. Ada sesuatu yang beda gitu yang ditampilkan oleh Denada, udah makin langsing. Main postingannya tuh kayak lebih yang wow gitu ya. Gitu ya. Ada apa? Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Baik, kita kembali lagi bersama Denada yang kalau lihat postingannya, aku kayak gini, ini artis Indonesia bukan sih kayak gitu. Kakak. Kenapa sih Bu? Itu ada berubah tuh kenapa sih Bu? Masa sih kakak kan maksudnya Udah gitu makin langsing banget gitu ya. Kakak kan tahu aku maksudnya dari dulu kayak apa. Iya, Ingat tapi ya, Sid? tapi sekarang tuh jadi kayak balik kayak zaman 10 tahun yang lalu gitu. Iya. Ada apa Enggak sih? Enggak ada apa-apa Ada sih. siapa Kak. sih? Enggak gitu ya. Emang karena harus ada siapa? Enggak. Jadi ini part of the image sebagai Part of ya, entertainer. memang ya sebagai entertainer, sebagai orang panggung, ini mungkin perjalanan, perkembangan dan hal yang aku harus lakukan untuk adaptasi dengan apapun proyek yang mungkin sedang aku kerjakan atau akan aku kerjakan. Oh gitu, jadi dengan image itu tetap ya image seksi, sehat, ya. fearless kayak gitu-gitu. Iya. Anak komentar apa Bu? Anak kan nggak punya, Aisyah tuh nggak punya sosmed kan, dan dia hidup di Singapura. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali dan merasa bahwa ini memang betul adalah keputusan yang tepat yang aku berikan. Gitu, Karena yang aku ambil. kalau ada komentar netizen kan gitu-gitu ya. Tapi kalau ada nggak orang terdekat atau siapa gitu yang komen juga yang gimana gitu? Enggak sih, Nggak kalau ada. orang dekat karena mereka Karena udah udah kenal tahu, kamu ya? mereka udah kenal aku dan mereka tahu bahwa apapun yang aku lakukan itu apa alasannya dan apa Tuh gini ada semuanya. bilang, kecakapan dulu ada manis-manis Indonya, sekarang mah kecentilan, kepedean banget, banyak tingkah. Alias caper, Nggak calon tahu. pertua itu bukan caper, bukan ya? Karena ini adalah ibu yang masih harus bekerja membiayai anak sekolah. Iya, Yang di sana, anak ya. sekolah Singapura. $1 sekarang hampir 13.000 loh Kak. doain ya, doain. Oke kita baik, semua sekarang sehat-sehat. giliran kamu baca. Oke, buat kakak pertanyaannya. Kak, oke. Pernah nggak sih feeling dan menganalisis berbagai tingkah laku pasangan-pasangan saat diwawancara bahwa kayaknya ini nggak bisa deh bertahan lama pernikahannya? Sering.
Nggak, soalnya Kak Arus ini kan bukan cuma itu sebenarnya. Kak Arus ini Itu bukan juga- cenayang ya, bukan. Kadang-kadang dari suaranya aja aku bilang, ini ada apa nih gitu. Iya. Kak Arus ini adalah orang yang sangat amat sensitif dalam arti kata, aku tahu perasaan tuh halus banget. Oh. Iya. Ini perasaan dia sebenarnya halus banget. Jadi iya aku yakin emang kakak juga begitu sih. Iya. Pasti orang yang kenal kakak pasti tahu. Atau kadang-kadang itu misalnya diundang pasangan ya, karena terus mereka saling berjawabannya tuh yang kayak gitu kayak dus gitu. Kadang-kadang suka, Ini kayaknya nggak lama. atau yang Oh, kayak gitu. nggak kompak atau ya geser-geser gitu tuh kadang-kadang gitu. suka ya tuh. Iya. Tapi berarti kakak juga bukan cuma pasangan yang kakak kayak begitu. Orang juga kayak begitu kan? Iya. Iya pasti. Kakak tahu pasti kalau orang ngomong nih bokis nih kan. Iya, terus aku ngeliat dia nada. Aduh, kalau aku mah kakak kayaknya udah tinggal buka tangan juga udah langsung tahu nih mandi sebelah gue gini. Gitu. Iya. Tapi kamu sendiri kalau ya kan sama-sama di dunia hiburan, kalau lihat misalnya pasangan artis gitu, suka ada feeling-feeling gitu nggak sih? Iya suka ada film-film itu, makanya aku beda sama kakak. Kalau kakak kan posisinya karena banyak mewawancarai orang, banyak menginterview, banyak mengulik apa segala macam, pasti kan kakak lebih peka dibandingin sama aku dan lebih observan. Kalau aku pasti kan cuma ya sebatas kepo. Oh. Oke, baik. Yang berikut pertanyaannya. Berikut ya, Kak. Aku ditanya nih sekarang bintang tamunya aku ya. Oke, Kak, kasih tips dong supaya rumah aku yang di Bintaro yang kondisinya seperti itu cepet kejual. Oke, hubungi Tante Rita Nasution ya. Oh iya bener juga ya. Kamu nggak pengen collab sama dia? Siapa tahu langsung laku. Ini udah ada yang nawar belum? Udah sih kemarin ada beberapa yang nelpon yang nanya. Jadi ini kalau kayak gini kayaknya cuma dihitung biaya tanahnya aja ya. Iya, kelihatannya sih seperti itu ya. Aku soalnya minta bantuan dari beberapa temen yang juga agen, jadi mereka lah yang ini. Karena dulu pas belinya pun, jadi rumah ini yang beli, yang ngurus Mama. semua adalah mama. Oke. Ya, aku tidak tahu apapun. Dan memang aku terbiasa seperti itu dulu sama mama. Jadi mama beli, kamu ngelihatnya setelah berapa lama kemudian? Setelah pokoknya, pas sebelum beli, sempat enggak malahan udah beli udah segala macam baru aku lihat. Oh yang ini rumahnya gitu. Ya, percaya ya. Gitu. 420 meter persegi, luas banget, gede ya ini ya. Gede lumayan. Dia satu jalan sama rumahnya Pak Haji Andre. Oh gitu. Satu jalan, cuma kalau rumah aku agak di deket jalan besarnya. Kalau jalanan itu diterusin, baru mentok itu ke Jadi rumahnya Pak dekat Haji. restoran Padang, restoran apa Pokoknya itu? jalanan ini adalah jalanan ke rumahnya Sebelum Pak Haji masuk ke Andre. Wiraya Bintaro Jaya itu, Iya. oh itu lokasinya bagus banget Lokasi itu, bagus. enak banget dan itu sepi ya. Jadi Sepi kayaknya ya, bener. jalannya Enak, lebar. enak. Jadi Dan anak-anak kalau main itu luar masih tuh- Jakarta Selatan ya. Nah, Itu masih Jakarta Selatan. Aduh itu ya, dan itu belum masuk banget ke kompleks ya. Jadi Belum, kalau belum. Itu- nggak terlalu macet, jadi gampang keluarnya Itu kalau mau ke arah. rumah kedua dari jalan besar. Wah. Langsung. Besok ini udah Senin, udah naik harganya. Oke, baik. Oke, kita udah juga bintang tamu kita selanjutnya. Ada Ustadz Jojo alias Ustadz Culture. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Ustadz Jojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ini kalau kita Google nih ya, apa sih yang paling dicari atau yang paling sering muncul tentang Ustadz Jojo? Yaitu adalah Ustadz Culture katanya gitu ya. Dan kalau lihat perjalanan hidupnya sendiri Ustadz Jojo itu kan juga Masya Allah ya, dari muda sebetulnya terpapar dengan lingkungan yang apa istilahnya susah untuk dilawan gitu ya. Banyak Rumit. tawuran, narkoba, dan pernah terjerumus narkoba. Ustadz kan mualafnya di dalam lapas, ya kan. Kemudian mulai belajar mendalami agama juga di dalam lapas. Ini sebagai yang pernah menggunakan itu. Gimana sih caranya untuk bisa betul-betul lepas nih, Ustadz? Itu kan sebuah tantangan. Katanya dulu mau keluar aja udah teman-teman udah di depan udah gitu. Iya, betul. Udah siap. Tantangannya memang karena sering dengar ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang pernah mantan narapidana juga. Jadi mereka tuh lebih kasih tahu nggak ke tentang pengajaran ilmu agama, tapi gimana tantangan terbesar kamu nanti kalau kamu keluar dari penjara ini katanya gitu. Ya salah satunya yang saya terinspirasi banget itu doanya almarhum Ustadz Zefri Al-Bukhari. Itu sangat menginspirasi saya banget dan sampai saya tuh ngerasa bahwa wah ini nih emang doa yang paling bagus gitu kan. Beliau tuh pernah berdoa, ya Allah kalau seandainya saya kembali lagi kepada kehidupan saya yang masa lalu, lebih baik saya mati aja. Saya bilang ini kayak seperti mungkin cara doa terbaik buat ultimatum saya lah gitu istilahnya kan. Saya bilang udah kalau begitu saya akan doa seperti ini. Ya udah akhirnya saya doa, ya Allah kalau saya
kembali lagi kehidupan saya yang seperti dulu, lebih baik saya engkau matikan saja lah. Okay. Ustadz kalau boleh cerita ya, pada saat momen-momen nih sebelum ketangkep polisi, ketika rutinitasnya adalah hal-hal yang adiktif itu, sempat ada pikiran apa nggak sih yang tadi terkait juga dengan doa itu? Iya, memang setiap orang sebenarnya fitrahnya tuh kan dia pengenkan kebaikan. Siapa aja manusia pasti kan. Termasuk juga saya, walaupun dia sejahat-jahatnya manusia pun dia pasti ada fitrahnya pengen kebaikan. Nah, ketika kita melakukan keburukan itu setiap malam gitu ke diskotik, terus pakai narkoba, terus pulang pagi hari baru tidur jam 7 pagi, jam 8 pagi, nanti bangun sore, malam hidup seperti itu lagi kan. Itu pasti setiap manusia dia akan berkata, hati kecilnya akan berkata, kamu mau sampai kapan hidup seperti ini terus? Pasti siapapun itu, saya yakin banget. Nah, saat itu saya sudah sampai di titik yang saya nggak tahu lagi mau kemana nih. Makanya ketika saya ditangkap sama polisi itu, saya ngerasa tenang banget. Jadi seperti saya ngerasa, oh ini kali ini jawabannya. Ya udah saya terima aja gitu. Oke. Katanya pernah pengen ya kah ke Nusa Kambangan aja gitu? Iya, sampai kayak saya minta ke petugas lapas kalau ada pemindahan narapidana ke Nusa Kambangan, tolong sertakan nama saya bilang. Kenapa? Ya, biar maksud saya udah mentok aja gitu. Biar bandelnya, nakalnya udah mentok aja. Jadi setelah itu ya istilah Al-Quran hatam aja udah gitu deh. Nggak mau lagi saya bilang yang ujungnya udah saya rasain gitu istilahnya gitu. Oke. Pada saat momen minta pindahin gitu emang masih ada godaan itu masih besar pada saat Enggak sih, lebih ke apa ya, kayak ngerasa di tempat rutan yang awal itu memang godaannya banyak memang. Jadi kayak ngerasa biar pengen ke tempat yang lebih tenang lagi kali gitu. Karena beberapa narapidana yang lain cerita di Nusa Kambangan tuh seperti ini keadaannya. Jadi kayak saya, oh apa saya kesana aja kali ya gitu. Jadi tantangan itu memang selalu ada. Pasti gitu ya. ada. Dan memang harus dihadapi, utamanya adalah dengan doa. Nah, kita nanti akan bahas lagi nih Pak Ustadz yang lagi rame nih karena berkaitan sama perceraian artis. Kemarin ada netizen yang komen, menarik sih komennya. Dibilang katanya, wah Jindasim lagi bekerja keras sekali. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik, kita kembali lagi bersama bintang tamu kita, ada Ustadz Jojo. Tadi pertanyaan kita adalah tentang Jindasim gitu ya. Ini ada, ya kalau tahun 2025 di deretannya banyak sekali ya. Ini salah satunya yang terbaru gitu. Ustadz, kan Jindasim itu katanya memang tugasnya gitu ya. Menggodai rumah tangga ini, pasangan suami istri sehingga saling salah paham, negative thinking dan lain sebagainya. Caranya gimana sih? Lewat apa itu biasanya dia bekerjanya? Jadi Nabi Muhammad SAW ceritain sendiri. Jadi tuh kalau setan itu dia punya kerajaan di bawah laut. Jadi setiap hari dia tuh punya seperti permusyawarahan, itu ada reportnya tiap hari. Jadi seperti raja setannya ini, dia akan menerima report dari anak buahnya bilang, saya sudah berhasil membuat satu orang minum alkohol gitu, saya sudah berhasil membuat satu orang berantem berkelahi gitu. Biasa aja. Tapi ketika ada satu orang dari anak buahnya ini bilang, saya sudah berhasil membuat pasangan suami istri bercerai. Langsung dia bilang, kamulah ini orang yang paling saya banggakan gitu. Kalau bahasa anak gaulnya, my man gitu lah istilahnya. Bro, gitu my ya? bro gitu istilahnya. Caranya gimana sih? Melalui apa? Jadi guru saya pernah kasih tahu. Jadi Jindasim itu dia kerjanya di dalam rumah. Cara paling simpelnya itu ketika masuk ke dalam rumah kita harus ngucapin salam. Karena rata-rata percekcokan itu terjadi di dalam rumah. Dia bisa masuk ke dalam rumah ketika orang masuk ke dalam rumah itu tidak mengucapkan salam. Jadi kalau masuk ke dalam rumah, nah kebiasaan apalagi orang-orang kita nih kalau masuk rumah, Samikum. Bahasanya kan, mikum gitu. Padahal salah dalam pengucapannya dia. Ketika dia masuk ke rumah, dia ucapkan bismillah, terus dia bilang assalamualaikum. Ya kan kata Nabi itu dapat 10 rahmat mengucapkan assalamualaikum. Terus warahmatullah itu dapat 20 rahmat, wabarakatuh itu dapat 30 rahmat gitu. Nah, ketika dia ngucapin assalamualaikum masuk ke dalam rumah dan orang rumah itu menjawab, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, hari ini kita nggak punya tempat tinggal, nggak punya tempat makan,
Dan kita nggak bisa masuk ke dalam rumah itu, nggak bisa mengganggu gitu. Caranya gimana sih? Apa dia bisik-bisik gitu? Jadi dalam benak kita tiba-tiba ada negative thinking atau apa? Iya, apalagi ketika kita misalkan bekerja di bidang entertain nih, rata-rata kita kan ngomongin artis nih kan, tentang kehidupan artis. Kita akan sering berhadapan dengan lawan jenis gitu. Memang fitrahnya laki-laki tuh apalagi senang sama perempuan. Makanya kan rata-rata artis tuh banyak yang cinlok kan. Cuma ada yang milih jalannya baik dengan pernikahan, ada yang milih jalannya buruk. Mohon maaf dengan selingkuh gitu kan. Nah, memang ujiannya itu ketika kita berhadapan dengan lawan jenis, itu fitrahnya pasti saling suka tuh udah pasti ada minimal gitu. Itu kalau dibilang entertain udah pasti seperti itu fitrahnya. Apalagi kalau dia laki-laki normal dan perempuannya perempuan yang normal gitu. Salah satu caranya adalah tentang godaan-godaan lawan jenis itu ya. Makanya di Al-Quran dikasih tahu caranya itu adalah godul basor, menundukkan pandangan. Jadi kalau kita melihat lawan jenis itu jangan terlalu sering diperhatikan sampai terlalu kagum gitu. Harus ditundukkan pandangannya. Kenapa? Karena nanti Allah bisa hukum kita ketika kita pulang punya pasangan. Itu pasangan kita walaupun tuh lebih ganteng dari laki-laki yang dilihat itu pasti nggak ada rasanya gitu. Begitu juga saya, misalkan saya melihat wanita cantik gitu. Nanti saya pulang ke rumah istri saya itu akan kalah cantik. Kalau kita bisa godul basor, bisa menundukkan pandangan, nanti Allah kasih itu walaupun paling cantiknya wanita di dunia ini, kalau kita pulang ke rumah ngeliat istri kita lebih cantik daripada Kendall Jenner pasti. Nah, Kendall Jenner. Jadi itu Pasti, ya. Jadi ketika pasti. kita mulai di luar tergoda dengan hal yang tidak halal itu, pulang ke rumah hukumannya justru nikmat itu dicabut. Iya betul. Jadi seperti memang ketika kita bersyukur menundukkan pandangan kita terhadap lawan jenis, nanti Allah akan kasih nikmat ngelihat pasangan kita tuh, kok kamu ganteng banget ya, kok kamu cantik banget ya, gitu loh. Itu salah satu ininya. Jadi kalau kita ngelihat lawan jenis gitu cantik ya memang fitrahnya kita pasti, ganteng nih orang. Tapi kita harus jaga pandangan kita. Jangan sampai kita sampai terlihat tuh ngeliatin banget kayak gitu. Kayak misalkan contoh ibu-ibu senang nonton drama Korea misalkan. Dilihat tuh kan Korea kan ganteng-ganteng tuh kan. Nanti dia ngeliat suaminya, rasanya tuh muka suaminya pasti biasa aja. Jadi nontonnya pakai nundukin lagi bang, dengar suaranya aja. Iya memang yang diajarkan dalam Al-Quran itu seperti itu, godul basor, menundukkan pandangan. Jadi ada dua penangkalnya ya, godaan selalu ada dimanapun gitu. Betul. Ya. Dua penangkalnya itu adalah doa. Betul. Dan yang kedua itu adalah tundukan pandangan gitu, nggak usah cari-cari masalah lah di luar ya. Dan ya sesuai dengan petunjuk yang ada di Al-Quran. Betul. Ustaz terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Dan Nada terima kasih. Sama-sama Kak. Juga sehat-sehat, bahagia terus, mudah-mudahan pintu silaturahmi terbuka. Membaik demi anak-anak. Amin. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Script. Jawa Blasteran